Halo semua, nama saya Seni Santoso. Saya ingin menjelaskan tentang teknik penyiaran dari suara serta teknik nafas yang benar untuk menyiarkan suatu berita. Berikut adalah penjelasan saya. Suara yang pertama. Suara adalah teknik vokal yang paling penting yang dibutuhkan seorang presenter untuk menjalankan tugasnya, dan suatu hal yang paling penting digunakan untuk sarana komunikasi manusia di kehidupan sehari-hari. Di dalam suara terdapat variabel profil suara. Variabel profil suara itu yang dimaksud yang pertama itu ada pitch, volume, vitalitas, dan timbre. Pitch itu nilai sebuah nada yang ditentukan oleh jumlah frekuensi atau getaran pada gelombang suara. Nah, yang kedua, volume. Volume itu ukuran lirih lantangnya suara, kurang atau cukup berkumandangnya. Yang ketiga, vitalitas. Vitalitas itu semangat, daya hidup yang buat suara terdengar mantap, segar, dan inspiratif. Yang keempat, yang terakhir itu ada timbre. Warna suara yang berkualitas, jernih dan bulat, bernada rendah, mantap, dan berwibawa. Nada dalam profil suara sangat penting dalam presenter menyampaikan berita kepada para konsumen yang ingin membacanya, yang ingin mendengarkannya secara publik. Nah, nada terbagi menjadi dua, yaitu nada rendah dan nada tinggi. Nada rendah itu paling ideal untuk presenter TV karena memberikan kesan menenangkan, berwibawa, dan terasa lebih ramah untuk para konsumen mendengarkannya. Terus yang kedua, nada tinggi. Nada tinggi itu dapat menimbulkan perasaan gelisah dan dapat mengagitasi para pendengarnya. Nada dan profil suara sangat penting dibutuhkan presenter untuk menjalankan tugasnya sebagai pembawa berita. Nah, yang ada dua nada. Pertama, nada rendah dan nada tinggi. Nada rendah itu paling ideal untuk presenter TV karena dapat menenangkan, berwibawa, dan terasa lebih ramah kepada konsumen. Nah, yang kedua, nada tinggi. Nada tinggi sendiri itu menimbulkan perasaan gelisah dan dapat mengagitasi para pendengarnya. Ada teknik dalam olah vokal. Yang pertama, teknik produksi suara. Produksi suara itu merilekskan pita-pita suara dengan merilekskan otot-otot leher dan tubuh secara bersamaan. Yang kedua, infleksi. Saat berbicara, suara tidaklah datar, melainkan harus naik turun dan bervariasi. Yang ketiga, membuka mulut saat berbicara. Membuka rahang bawah dan tidak mengencangkan otot birahang sehingga menghasilkan vokal bulat dan artikulasi yang jelas. Yang keempat, bersuara di depan mikrofon. Penting sekali untuk memahami karakteristik mic atau mikrofon. Mikrofon cenderung memperjelas bunyi dan desis maupun desa nafas dari para presenter. Ada beberapa panduan untuk olah vokal. Yang pertama, lakukan teknik relaksasi dengan gerakan memutar kepala. Yang kedua, jangan tertidur dengan posisi miring kiri atau kanan karena akan menyebabkan hidung kita tersumbat. Yang ketiga, jangan meminum alkohol dan merokok. Yang keempat, jangan terlalu sering mengulum permen sehingga menjadi kebiasaan. Yang kelima, saat membaca, ambil beberapa kali tarikan nafas dalam satu kalimat. Dalam latihan olah vokal dibutuhkan teknik yang dapat mendukung seorang presenter membawakan berita dengan lancar. Yang pertama, menemukan nada optimum yang nyaman saat berbicara. Yang kedua, melatih kemampuan beberapa nada, misalnya nada tinggi atau nada rendah. Yang ketiga, solmisasi untuk melakukan kemampuan artikulasi seperti A, I, U, E, O. Yang keempat, melakukan kontrol nafas. Dalam teknik presenter menyampaikan berita, ada teknik pengaturan nafas, yaitu sebagai berikut. Bernafas dengan dada dan diafragma dibusungkan, seperti tegak. Dan dua, membiasakan diri untuk mengambil nafas dan cepat, lalu membusungkannya secara teratur dan terkendali. Yang ketiga, pada saat berbicara, jangan terlalu memikirkan bagaimana mengatur suara atau nafas supaya tidak terlihat mikir. Dan keempat, jangan memboroskan nafas. Untuk mengambil nafas secara teratur, dapat dilakukan dalam posisi tegak, yaitu letakkan kedua tangan di atas pinggul dan biarkan dada terbebas dan beratnya tangan. Angkatlah belakang kepala sedikit tanpa menepuk leher. Hirup nafas selama 4 detik dan kuat keluarkan udara dalam satu hembusan nafas. Latihan pernapasan untuk berbicara itu yang pertama, tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan dengan kuat dan teratur sambil menghitung dalam hati. Dengan yang kedua, dengan dada yang dibusungkan, hitunglah dengan lantang tidak hanya dalam hati, sembari mengucapkan kata-kata. Latihan pengucapan kalimat lengkap itu disertai, berikan tanda di tempat jeda. Untuk mengambil nafas, barisan kalimat panjang dan rumit akan sulit diucapkan. Nah, maka dari itu, kita harus dapat berikan tanda jeda seperti koma dan titik atau tanda seru serta tanda tanya.
Yang kedua, pelajari dan pahami skrip atau teks atau konteksnya untuk presenter. Berita yang pertama diawali dengan kasus positif corona di Republik Indonesia naik menjadi 514 orang dan 48 meninggal dunia. Jumlah pasien virus corona meningkat menjadi 514 orang. Ini sering adanya rilis data baru pemerintah yang berisi tambahan 64 orang positif corona di hari Minggu kemarin di tanggal 22 Maret 2020. Juru bicara penanganan nasional virus corona Ahmad Yuryanto mengatakan ada pula tambahan 10 pasien meninggal dunia sehingga total 48 orang menjadi korban virus ini. Sedangkan jumlah positif corona sembuh bertambah 9 orang menjadi 29 orang. Ada juga penambahan jumlah pasien sembuh yakni 9 orang, kata Yuryanto di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Jakarta, Minggu 22 Maret 2020. Provinsi DKI Jakarta masih menjadi penyumbang pasien corona terbanyak dengan jumlah 307 pasien. Di bawahnya ada Jawa Barat dengan jumlah 59 pasien dan Banten sebanyak 47 pasien. Sekian berita yang saya informasikan untuk kalian. Sekian berita yang dapat saya sampaikan kepada para pemirsa di rumah terkait berita virus corona yang menyebar di Indonesia. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.